Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Saya hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menang setiap hari. Jadi adalah kerinduan Tuhan agar dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita ditentukan oleh sikap kita. Tema kita sepanjang bulan ini adalah hidup berfokus Kristus, dan kemarin hari Minggu kita disampaikan firman Tuhan tentang berkobar bagi Kristus. Nah, terkadang dalam perjalanan kekristenan kita ada hal yang terkadang kita tidak mengerti, bahkan terkadang sepertinya jalan itu buntu, dan kadang-kadang itu bisa membuat rohani kita jadi lemah, semangat kita jadi pudar, bahkan kita tidak lagi bergairah. Tapi pagi hari ini Tuhan rindukan kita tetap berkobar, tetap semangat, ya, menang setiap hari. Menang atas apa? Ketakutan. Menang atas apa? Kekhawatiran. Menang atas apa? Kebimbangan. Menang atas apa? Diri sendiri. Menguasai emosi. Menang atas amarah. Menang atas kepahitan. Menang atas masa lalu. Jadi kita tidak hidup lagi dihantui oleh kekalahan, tapi kita hidup sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Adalah kerinduan Tuhan supaya hari ini kita fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4, saya baca ayat ini bagi kita semuanya. Kalau Bapak Ibu baca itu di atas judulnya adalah hukum perang. Ya, jadi hidup kita ini sebenarnya adalah perang setiap hari. Dan hanya dua pilihan, kita kalah atau kita menang. Tapi saya percaya kita akan menang karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang sanggup menolong kita. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Jadi Alkitab berkata sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu untuk mengalahkan musuhmu. Musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dengan maksud untuk apa? Memberikan kemenangan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, Ibu Bapak, Alkitab memberikan istilah pergumulan untuk perjuangan hidup manusia. Jadi masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Untuk menang setiap hari kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari hari-hari ini jangan fokus kepada diri sendiri. Jangan fokus untuk hal-hal yang tidak membangun. Tapi mari arahkan iman kita kepada Kristus yang telah memanggil kita. Sebab saya percaya setiap orang di muka bumi ini tidak lepas dari masalah pergumulan. Tetapi percayalah sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita dapat menang setiap hari. Karena roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada apapun di dunia ini. Entahkah kita hari ini bergumul masalah kesehatan, katakan aku sembuh oleh darah Yesus. Kita punya pergumulan mungkin dalam keuangan, katakan aku diberkati ketika aku bekerja. Apa yang aku kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi kita tidak mengikuti arus dunia ini, tapi kita harus melawan dunia ini dengan segala kuasa kita tundukkan dalam nama Yesus. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menang setiap hari dalam mengiring Tuhan. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi percayalah Roh Kudus ada menyertai kita. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan menang setiap hari. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Ada 3 rahasia, 3 kunci. Bagaimana kita dapat menang setiap hari dalam melewati badai pergumulan, dalam melewati setiap persoalan kita. Kunci yang pertama, rahasia yang pertama, bagaimana kita dapat menang setiap hari. Yang pertama, miliki iman. Nah, ayat ini sering kita baca. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu bekerja belum melihat, tapi percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iman adalah melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Yuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun pergumulan kita hari-hari ini, lihat Tuhan di tengah pergumulan, ya. Bahwa Dia lebih besar dari pergumulan kita. Tuhan terlalu besar dari kebutuhan kita. Tuhan terlalu besar atas masalah kita, atas kesehatan kita. Dia pasti datang menjamah dan menyembuhkan kita. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Ya, iman membuat kita melihat Tuhan menyertai kita selalu, apapun yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan rindukan kita pagi hari ini sungguh-sungguh melihat Tuhan dengan kacamata iman. Jangan fokus dengan keadaan yang ada di dunia ini, tapi mari arahkan pandangan kita. Sebab iman kepada Kristus Yesus menentukan warna dan mutu kerohanian kita. Seharusnya kita harus memiliki iman. Kita berkata walaupun iman kita itu hanya sebesar biji sesawi saja, tapi iman yang kecil ini kalau disertai dengan Tuhan, maka akan terjadi mujizat yang besar dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Tuhan rindukan kita sungguh-sungguh, ya bukan hanya kata orang, tapi kita mengalami Tuhan itu baik. Jadi Bapak Ibu, hidup ini soal bagaimana kita melihat. Mari kita melihat ini dari sudut kacamatanya Tuhan. Ya. Contoh, dua orang yang melihat dengan cara yang berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda. Kalau Civivi melihat, oh masalah ini terlalu besar. Tapi sebaliknya Ibu Mimi Iskandar melihat masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Maka hasilnya pun berbeda. Demikian juga dalam kekristenan kita. Mari kita melihat, sebab hidup ini soal bagaimana kita punya sudut pandang yang benar. Tentang Tuhan kita yang benar. Tentang Allah kita yang benar. Entahkah usaha kita sedang mengalami masalah. Bisnis kita kah, pekerjaan kita kah, pelayanan kita kah, itu sebenarnya Tuhan mau sedang menarik kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia, meyakini bahwa Dia Bapa yang baik, ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tadi Pak Immanuel berkata begini, BBM, berkat Bapa surgawi mengalir. Wah, haleluya. Ya, kalau kita bilang berkat, kita langsung, oh, puji Tuhan. Tapi ketika kita diizinkan melewati pergumulan, saya sama Neti anak-anak mengalami pergumulan, ya. Tapi saya berdoa dalam pelayanan dalam apa saja kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus percaya, ya, bahwa semua masalah ini ada batasnya, ya, tidak pernah kekal itu masalah dalam hidup kita. Apalagi ketika kita menghadapi masalah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dan kita diberikan kekuatan. Ya, orang yang melihat pergumulan sebagai hal yang menakutkan dan menghancurkan hidupnya akan cenderung takut dan menyerah kalah. Orang yang melihat pergumulan sebagai hal yang menakutkan dan menghancurkan hidupnya akan cenderung takut dan gampang kalah. Tetapi sebaliknya, mereka yang melihat pergumulan sebagai bagian hidup dapat melihat Tuhan bekerja, akan cenderung kuat dan pantang menyerah hingga memperoleh kemenangan setiap hari. Mari maju, ya, apa gembala sering bilang, maju tak gentar karena gentar tak maju. Ya, jadi mari kita maju apapun yang terjadi. Maju tak gentar, ya. Jadi mari kita maju, mari jangan berhenti di tengah-tengah pergumulan. Saya percaya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu, ya, saya tidak menarik ini ke kasus yang ada di Israel sana. Itu firman Tuhan sudah menubuatkan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, peperangan, gempa bumi, tanah longsor, kejahatan semakin meningkat, LGBT, ya, semuanya itu digenapi. Kita tidak bisa lari karena Alkitab sudah gambarkan itu. Harus kita alami. Tapi yang kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan,
Tuhan, iman kapasitas kita kuat, bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Sejauh mana Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagaimana kita mendekatkan diri, sejauh mana kita beribadah, sejauh mana roh kita semangat, sejauh mana roh kita menyala-nyala, akan menentukan kapasitas iman kita hari-hari ini. Jadi bukan orang yang punya harta yang banyak yang akan menang, bukan orang yang terkenal yang akan menang, bukan orang yang hebat secara mata manusia yang akan menang, tapi anak-anak Tuhan yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang akan keluar sebagai pemenang setiap hari di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Pak Wito sering contohkan, gambarkan ada orang-orang yang hebat secara materi, tetapi akhirnya mereka menghabisi hidupnya karena mereka sudah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Dunia belum runtuh ketika kita punya persoalan yang besar. Saya dorong kita hari ini, saya mengencourage kita, saya mendorong kita, memotivasi kita, ayo kembali kobarkan hati kita, kobarkan semangat kita, kobarkan roh kita kembali menyala-nyala. Sebab itu akan sebagai kekuatan, sebagai hal yang membuat kita semangat, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu Bapak, kalau engkau takut dalam pergumulan, berarti engkau salah melihat. Sekali lagi, kalau kita semua yang hadir di Zoom ini takut dalam pergumulan, berarti kita salah melihat. Kita bukan melihat Tuhan, kita melihat hantu. Kalau kita salah, berarti ada sesuatu yang keliru dalam pikiran kita. Sebab yang engkau lihat bukan Tuhan, tetapi hanya pergumulan hidup yang menakutkan. Sekali lagi, mari kita ubah mindset kita, pola pikir kita, pandangan kita, sudut pandang kita. Karena sudut pandang itu sangat menentukan kerohanian kita. Jadi kalau kita takut, berarti kita tidak melihat Tuhan. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Itu jaminan bagi kita, Bapak Ibu. Itu rema, itu firman Tuhan yang kita harus tangkap. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Apapun yang terjadi, dunia mau berperang, mau dunia kiamatkah, kita punya Bapa yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang dapat menimpa kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Dan di dalam semua pergumulan ini Tuhan ada bersama dengan kita. Abraham melihat Tuhan di tengah pergumulan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Dalam Alkitab ada 365 kali jangan takut. Kata kalimat ini, jangan takut. Ada 365 kali kata jangan takut. Ini berarti setiap hari Tuhan mau kita tidak boleh takut dan khawatir, tetapi kita harus percaya. Jadi ketika Tuhan berkata tidak ada yang perlu ditakutkan, itu menandakan Tuhan ada bersama kita dan kita aman dan tenang serta dapat menang setiap hari melewati pergumulan dalam kehidupan kita. Yang kedua, rahasia yang kedua, bagaimana kita dapat menang setiap hari. Yang pertama tadi, miliki iman, artinya melihat Tuhan di tengah pergumulan. Orang yang beriman itu sudut pandangnya berbeda. Dia melihat Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong. Yang kedua, tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-6, ayat ini sangat-sangat jadi rema dalam kehidupan saya. Dia berkata demikian kepada kita pada pagi hari ini. Filipi pasal yang keempat, ayat ini sudah jadi ayat hafalan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi mari kita nyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, itu Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Doa adalah sinergi bersama dengan Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Ya. Markus 1 ayat 35 mencatat, pagi-pagi benar Yesus keluar mencari tempat yang sunyi. Dia berdoa sendiri kepada Bapaknya dalam menghadapi pelayanan, dalam kapasitasnya sebagai manusia. Yesus saja bergantung totalitas kepada Bapaknya. Apalagi kita sebagai murid-muridnya juga harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Minggu-minggu lalu ada konferensi nasional doa di Makassar, JDS, JDN semuanya kumpul dan mereka berdoa buat Indonesia. Saya diundang tapi sebenarnya saya tidak ikut karena ya saya punya tanggung jawab yang besar di Harapan Indah dalam pelayanan. Jadi saya bilang, sorry saya skip dulu, saya ikut aja di Kelapa Gading kalau ada doa keliling, ada jaringan doa sekota, saya ngisi sebulan sekali di Zoom maupun kadang-kadang saya bisa hadir di onsite di Gereja Betel Bersinar ya di Pak Tony Mulia. Saya diundang untuk bagi-bagi firman Tuhan lah. Saya kuatkan saja. Jadi saya bilang dan mereka berkata, waduh lawatan Tuhan. Ada pembicara-pembicara yang dipakai Tuhan, Jonathan Pejesina dan lain-lain memberikan tentang value kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, doa, terobosan-terobosan, dan salah satu rema dikatakan bahwa Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan akan bergerak dengan bebas, tetapi respon gereja Tuhan harus hidup dalam unity, kesatuan. Yang ditinggikan bukan organisasi, bukan bendera gereja tertentu, tapi nama Tuhan, panji-panji Kristus yang akan ditinggikan. Lalu Tuhan turun tangan melawat bangsa kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita mendapatkan kekuatan. Dalam doa kita mendapat hikmat. Jadi ketika jalan buntu kita berdoa, kita berseru, surga terbuka buat kita. Ada kekuatan yang Tuhan alirkan. Jadi iman membuat kita melihat Tuhan di tengah pergumulan. Tetapi doa membuat kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan. Sehingga kita dapat menang setiap hari dalam kekristenan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama tadi, bagaimana kita dapat menang setiap hari, miliki iman. Yang kedua, tetaplah berdoa, karena doa dapat melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Ya, Mazmur 91 ayat 1-2 menggambarkan Daud adalah orang yang senantiasa berdoa. Adalah orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, berkata, orang seperti ini berdoa tidak asal-asalan. Tidak hanya berdoa 3, doa pagi, doa makan, doa malam. Tapi doa yang lahir karena sebuah hubungan. Ya ini Cimimi ketawa-ketawa, ini mungkin pelakunya ya. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Doa bukan sekedar laporan, tapi gaya hidup, habits. Jadikan doa bukan sebagai alternatif terakhir. Ya, doa menjadi sebuah kegemaran dan kesukaan dalam hidupnya. Ini yang Daud alami. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini juga buat saya. Jangan datang sama Tuhan ketika ada masalah saja, baru kita datang sama Tuhan. Jangan datang sama Tuhan ketika pelayanan kita mulai mandek. Jangan datang sama Tuhan ketika kita sudah mulai mengalami. Datanglah setiap hari sama Tuhan. Keadaannya baik atau tidak, sehat atau apapun, datang setiap saat kepada Tuhan. Ya, perlu atau tidak perlu, butuh atau tidak butuh, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak mustahil. Karena kita mengharapkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Yang terakhir, ya, rahasia bagaimana kita dapat menang setiap hari adalah bersyukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat ini sudah kita hafal, tapi prakteknya kadang-kadang kita lupa bersyukur. Ya, 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan.
sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita perbuat. Itu firman Tuhan. Jadi bersyukur ada klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang kurang bersyukur adalah orang yang tidak melihat kebaikan Tuhan. Ya, orang yang bersyukur adalah orang yang setelah mendapat kemenangan. Lewat ucapan syukur berdampak luas bagi kehidupan kita. Ucapan syukur mengubah keburukan menjadi kebaikan. Kekristenan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan luput dari persoalan dan pergumulan, tetapi Alkitab berkata, mereka yang bisa bersyukur akan melihat dan mengalami kemenangan setiap hari. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan. Sepertinya apa yang diharapkan Nabi Habakuk ini sudah tidak ada. Bagaimana mau makan daging, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bagaimana mau makan buah, minum anggur, anggur aja tidak berbunga. Sepertinya mungkin ada paceklik. Orang mungkin bisa berkata begini, perang dunia ini akan bisa mempengaruhi. Mungkin bisa ada inflasi, terserah orang mau bikin apa. Tapi mari kita ubah keadaan itu dan katakan, Tuhan ada bersama dengan kami. Orang boleh mereka-reka yang jahat kepada kita, tapi kita percaya yang ada dalam kita adalah jauh lebih besar, yaitu Tuhan yang hidup. Nah, ketika Tuhan berkata kita tidak perlu takut, maka kita akan selalu bersyukur. Ya, Tuhan berkata dalam doa kita kadang-kadang, Tuhan berkata tunggu. Bagaimana respon kita? Menunggu itu memang tidak gampang, tidak mudah, capek. Ya, saya bersyukur saya punya orang tua rohani, Julius, Pak Rubin, Pak Suito, mengucap syukur buat pemimpin-pemimpin rohani, mengucap syukur buat Pak Suito Bueti yang bangun gereja di Harapan Indah. Saya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita orang Jawa bilang, hendang kapan jadi-jadi, kok enggak jadi-jadi. Tunggu waktunya, sebentar lagi. Kadang waktu kita menunggu itu capek, perlu energi, mikirkan ini, enggak gampang, enggak mudah. Ya, tapi orang yang percaya selalu yakin Tuhan pasti buka jalan. Dan ketika Tuhan berkata tidak, apa respon kita? Apakah mulut kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Ketika segala keadaan di sekeliling kita berjalan tidak sesuai dengan doa-doa yang kita harapkan, apakah kita masih berkata, thank you Lord, terima kasih buat apa yang Kau buat dalam hidupku. Ucapan syukur sejati adalah ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ada nyanyian yang berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja. Terus apa Pak Tim? Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Jadi Yesus itu menjawab lebih dari yang kita doakan. Lo bayangkan 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Ada yang tanya kepada saya, Pak, apakah ikan juga masih ada sisa? Karena yang ada katanya sisa 5 roti 12 bakul, ya kan? Sisa 5 roti, sisa berapa itu? Ada ikan sama rotinya. Tidak mungkin murid-murid tidak dikasih lauk pauk, dikasih roti saja. Pasti ada ikan dalam keranjang itu. Ada sisa, supaya murid-muridnya tidak berkelahi. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap mari kita sambut hari ini. Mari jalani kehidupan kita. Dan tetap percaya kita dapat menang setiap hari melewati pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.